Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari tim 3 akuntansi ingin mempresentasikan hasil gabungan dari seluruh tugas kami dengan judul Perkembangan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK di abad ke-21. Untuk memenuhi penugasan mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK yang diampu oleh Bapak Dr. Suabdal MPD yang beranggotakan Fatana Rasida dengan NIM 23053012 dan saya sendiri yaitu Mozatur Hinanha dengan NIM 23053077. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan membahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga konsep media pembelajaran, yang keempat pemilihan dan pengembangan, yang kelima contoh media offline dan online, dan yang keenam yaitu peran guru dan siswa. Yang pertama yaitu latar belakang, perkembangan teknologi mengubah cara guru dan siswa berinteraksi dalam proses pembelajaran. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, dunia pendidikan juga mengalami perubahan besar. Guru sekarang tidak lagi sekedar menyampaikan materi, tetapi berperan sebagai fasilitator agar siswa bisa belajar secara mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Media pembelajaran menjadi jembatan penting antara guru dan siswa supaya proses belajar terasa lebih menarik, efektif, dan interaktif. Nah, karena itulah kami tertarik untuk menganalisis bagaimana media pembelajaran dan TIK berkembang serta dimanfaatkan di pembelajaran ekonomi. Selanjutnya, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengkaji perkembangan media pembelajaran dan pemanfaatan TIK di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran ekonomi, yaitu menjelaskan bagaimana guru dapat memilih dan mengembangkan media yang sesuai dengan karakteristik siswa ekonomi. Dan yang terakhir, menghubungkan teori dengan praktik nyata melalui analisis media aktual. Hasil penggabungan ini nantinya akan menjadi kerangka untuk proyek e-book dan artikel akhir mata kuliah ini. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fatana Rasida. Kepada Ana kita persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu konsep dasar media pembelajaran. Berdasarkan pandangan Sadiman dan Miarso, perkembangan media pembelajaran tidak lepas dari perkembangan pembelajaran tidak lepas dari perubahan teori, pendidikan dan kemajuan teknologi. Awalnya media Awalnya media dianggap hanya sebagai alat bantu, tapi dengan munculnya teori behaviorisme, media mulai digunakan untuk membentuk perilaku belajar siswa. Pada periode 1956 sampai 1970, media menjadi bagian penting dari perencanaan pembelajaran. Mearso menjelaskan bahwa perkembangan media mengikuti revolusi pendidikan, dari tulisan, mesin cetak, hingga media elektronik seperti radio dan televisi. Sedangkan fungsi media itu pertama menarik perhatian, mempermudah pemahaman konsep, serta menumbuhkan minat belajar siswa. Sedangkan jenis media itu pembelajaran meliputi yang pertama visual, gambar, grafik, dan peta konsep. Dan audio itu rekaman suara, podcast, dan radio. Dan audio visual itu video dan film pembelajaran. Dan terakhir itu multimedia, interaktif, e-learning, simulasi, dan aplikasi berbasis TIK. Selanjutnya itu perkembangan media, pembelajaran, dan
TIK Indonesia. Perkembangan media pembelajaran di Indonesia mengalami perjalanan panjang mulai dari media cetak seperti buku dan modul, berlanjut ke media elektronik seperti radio dan televisi pendidikan, hingga kini menuju era digital yang serba interaktif. Seiring kemajuan teknologi, peran guru pun ikut berubah. Jika dulu guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan, kini guru lebih berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam mencari dan mengolah informasi melalui berbagai media digital. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan Indonesia masih belum optimal. Penyebabnya itu adalah infrastruktur yang belum rata, banyak wilayah khususnya di desa dan daerah 3T, hingga kesulitan mengakses jaringan telekomunikasi dasar apalagi internet. Selain itu, lembaga pendidikan di pelosok juga kekurangan sarana TIK yang memadai. Banyak sekolah masih mengandalkan perangkat lama dengan kemampuan terbatas. Tantangan lain adalah rendahnya literasi digital baik pada guru maupun siswa. Karena itu, diperlukan kebijakan kemerataan TIK, pembangunan infrastruktur pengadaan sarana, serta pelatihan dan dukungan bagi sekolah di daerah tertinggal. Selanjutnya itu pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media harus relevan, efisien, mudah digunakan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan berbagai sumber video, pemilihan media perlu disesuaikan dengan materi, karakteristik siswa, dan dana yang tersedia. Yang kedua, berdasarkan analisis kemampuan dan kebutuhan dan kemampuan awal siswa. Dan yang ketiga itu mempertimbangkan aksesibilitas, kualitas, serta keterbatasan media. Selanjutnya itu pendekatan utama. Yang pertama, by utilization, itu memanfaatkan media yang sudah ada. Dan by design itu menciptakan media baru sesuai kebutuhan. Contohnya, guru ekonomi membuat infografis di Canva atau menggunakan Instagram edukatif untuk menarik minat belajar. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu pengembangan media pembelajaran. Model ADI atau Analysis Design Development Implementation Evaluation. Dan yang kedua itu contoh pengembangan media dari modul interaktif, video animasi pembelajaran, pemanfaatan AI sebagai asisten pembelajar, dan yang terakhir itu prinsip utama media tidak harus canggih, yang penting efektif, relevan, dan mudah digunakan. Baiklah, hanya sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ana. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan bacakan sendiri, yaitu contoh media pembelajaran ekonomi. Pada media offline, yang digunakan yaitu kartu time token. Digunakan di kelas untuk melatih keterampilan berbicara dan kerja sama. Dan setiap siswa memiliki kartu waktu bicara agar semua berpartisipasi secara adil. Kemudian pada media online, seperti video YouTube, dengan materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Membantu siswa memahami langkah-langkah proses akuntansi melalui visual dan contoh nyata. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran offline dari kartu time token. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama, mendorong seluruh siswa aktif berbicara dan berpendapat. Yang kedua, membantu guru mengatur waktu serta pemerataan kesempatan bicara. Yang ketiga, suasana belajar jadi lebih interaktif dan menyenangkan tanpa teknologi. Yang keempat, melatih kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep akuntansi.
Dan kelebihan yang terakhir yaitu mudah dibuat, murah, dan bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama jika jumlah siswa banyak. Yang kedua, tanpa pengawasan, beberapa siswa bisa tetap pasif. Yang ketiga, tidak menampilkan contoh data atau laporan akuntansi secara visual. Yang keempat, kurang cocok untuk materi yang bersifat angka dan teknis seperti jurnal dan neraca. Kemudian, ada kelebihan dan kekurangan pada media online, yaitu video YouTube, siklus akuntansi. Kelebihan yang pertama, yaitu materi disajikan dengan gambar, teks, dan suara sehingga lebih menarik. Yang kedua, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, guru bisa mengulang bagian tertentu untuk memperjelas. Yang keempat, meningkatkan semangat belajar karena tampilannya menarik. Dan yang terakhir yaitu menampilkan simulasi proses akuntansi yang sulit dijelaskan dengan teks. Kemudian kekurangannya, yang pertama yaitu membutuhkan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Yang kedua, siswa bisa pasif jika hanya menonton tanpa diskusi. Yang ketiga, tidak semua video sesuai dengan kurikulum. Dan yang terakhir, yaitu video terlalu panjang atau banyak animasi bisa mengganggu fokus. Oke, kemudian ada peran guru dan siswa. Peran guru yaitu yang pertama menentukan model, metode, dan media pembelajaran sesuai karakter siswa. Yang kedua, memanfaatkan TIK untuk pengajaran, administrasi, dan pengembangan profesional. Yang ketiga, bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan, bukan satu-satunya sumber belajar. Dan adapun peran peserta didik, yaitu yang pertama, aktif mengeksplorasi, berdiskusi, dan berkolaborasi melalui media digital. Yang kedua, menggunakan TIK untuk belajar mandiri dan mengerjakan tugas melalui platform e-learning. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui interaksi dan komunikasi dalam pembelajaran. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah mengubah cara belajar di bidang ekonomi. Kini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan seorang fasilitator yang memanfaatkan berbagai media pembelajaran agar proses belajar lebih menarik, berinteraksi, dan sesuai dengan kondisi nyata. Pemilihan serta pengembangan media pembelajaran harus memperhatikan tujuan pembelajaran, karakter siswa, serta fasilitas dan infrastruktur yang tersedia. Media berbasis TIK seperti video pembelajaran, e-modul, interaktif, dan juga AI bisa membantu siswa memahami materi lebih baik, asalkan digunakan dengan cara yang tepat. Di sisi lain, siswa juga aktif menjelajahi materi, berdiskusi, serta menggunakan teknologi untuk belajar sendiri. Kolaborasi antara guru, siswa, dan penggunaan TIK akan membentuk pembelajaran ekonomi yang bermakna sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, serta membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.